Ekspresi dan operasi logika. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang terdapat unsur pengenalan pola setelah mempelajari contoh soal dengan baik. 2. Peserta didik memahami dan mampu menerapkan ekspresi dan operasi logika setelah mengerjakan tugas dengan baik. Yang pertama, ekspresi aritmatika. Perhatikan soal hitungan berikut. 1 tambah 2 kali 3. Nah, soal hitungan tadi itu merupakan contoh ekspresi aritmatika. Ekspresi aritmatika adalah kombinasi angka, variabel, dan operator aritmatika yang diatur untuk menghasilkan suatu nilai. Nah, dari soal hitungan tadi terdapat angka yaitu 1, 2, dan 3 yang bisa juga disebut sebagai operan. Kemudian ada tambah dan kali yang disebut sebagai operator. Nah, soal hitungan ini dibuat untuk menghasilkan nilai 7. Jadi dalam soal hitungan ini terdapat dua operator yaitu penjumlahan atau tambah dan perkalian. Nah, dalam operasi perhitungan ini kita harus mendahulukan yang perkalian, sehingga 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Sehingga ekspresi aritmatika ini dibuat untuk menghasilkan nilai 7. Selanjutnya, operasi logika. Operasi logika adalah operasi yang menghasilkan nilai benar, true, atau salah, false, berdasarkan input yang diberikan. Operasi logika juga disebut sebagai boolean, yang merupakan tipe data yang juga dapat memiliki dua nilai, yaitu benar, true, atau salah, false. Nilai true atau false pada boolean dapat juga direpresentasikan dengan bilangan biner, yaitu 0 atau 1. Berikut contoh soal ekspresi dan operasi logika. Dalam hal ini, bentuk soalnya yaitu kotak hitam putih. Jika kotak hitam putih A dan B dikombinasikan, akan dihasilkan kotak hitam putih C. Tentukan bagaimana kombinasi pola hitam putih pada kotak A dan B sehingga menghasilkan pola seperti pada kotak C. Oke, jadi untuk menjawab soal ini, kita perlu memperhatikan satu-satu dari tiap kotak sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang pertama, kita mulai dari kotak pojok kiri atas. Di bagian A, kotaknya berwarna putih. Sedangkan di B, kotaknya berwarna hitam. Nah, hasilnya di bagian C, kotaknya ini berwarna putih. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jika kotaknya berbeda warna, maka akan menghasilkan warna putih. Contohnya tadi, kotak pertama ini di bagian A dia berwarna putih. Sedangkan di B dia berwarna hitam. Ini kan berbeda warna. Di A dia putih, di B dia hitam. Sehingga menghasilkan warna putih. Jadi putih bertemu dengan hitam akan menghasilkan warna putih. Oke, lanjut kotak berikutnya yaitu kotak di bawahnya. Kotak yang ini. Di A berwarna putih dan di B berwarna hitam. Ini menghasilkan warna putih sama dengan yang tadi. Begitu pula kotak di bawahnya. Di A berwarna putih dan di B berwarna hitam, menghasilkan kembali kotak berwarna putih di C. Oke, lanjut. Kotak berikutnya. Di A kotaknya berwarna hitam dan di B kotaknya berwarna hitam pula. Kotaknya sama. Nah, ketika kedua pasangan kotak ini sama-sama berwarna hitam, maka di C dia akan menghasilkan warna hitam. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kotak yang warnanya sama itu akan menghasilkan kotak berwarna hitam.
Jadi hitam ketemu dengan hitam, dia akan menghasilkan warna hitam. Oke, kotak berikutnya. Kotak yang tengah. Nah, kotak yang tengah ini di bagian A dia berwarna putih. Sedangkan di B juga berwarna putih. Warnanya sama. Sehingga di C dia akan menghasilkan warna hitam. Karena kotak yang memiliki warna sama akan menghasilkan hitam. Nah, seperti ini. Putih ketemu putih, warnanya kan sama-sama. Sehingga dia menghasilkan warna hitam. Oke, lanjut kotak berikutnya. Kotak di bawahnya, di A kotaknya berwarna hitam, di B kotaknya berwarna hitam, sehingga di C juga berwarna hitam. Oke, selanjutnya di bagian pojok kanan atas, di A kotaknya berwarna hitam, dan di B kotaknya berwarna putih. Karena keduanya berbeda warna, sehingga menghasilkan warna putih. Nah, seperti ini. Hitam ketemu dengan putih akan menghasilkan warna putih, karena kotaknya berbeda warna. Oke, kotak berikutnya. Di bagian A kotaknya berwarna hitam, di B berwarna hitam. Sehingga di C juga berwarna hitam. Dan kotak terakhir, di A berwarna hitam, di B berwarna putih, sehingga di C berwarna putih. Oke, sehingga pola dari kombinasi kotak hitam putih pada kotak A dan B sehingga menghasilkan pola seperti kotak C itu, jika kotaknya berbeda warna dia akan menghasilkan putih, dan jika kotaknya berwarna sama dia akan menghasilkan warna hitam. Oke, jadi seperti ini jawabannya. Kemudian lanjut untuk tugas 4 hitam putih. Nah, di sini pertanyaannya, berapa banyak kotak hitam yang didapatkan dari kombinasi kotak D dan E, yang jawabannya itu terdapat pada kotak F. Nah, kita menjawab soal ini berdasarkan aturan kombinasi pada contoh soal. Jadi jika kotaknya berbeda warna, dia akan menghasilkan warna putih. Dan jika kotaknya itu kombinasinya berwarna sama, maka akan menghasilkan warna hitam. Nah, kita mulai dari kotak D yang berada di posisi pojok kiri atas. Di D berwarna putih, kemudian di E berwarna hitam. Ini berbeda warna, sehingga hasilnya akan menjadi warna putih. Oke, lanjut di bawahnya. Di sini di D kotaknya berwarna putih dan di E berwarna hitam. Ini juga berbeda warna, sehingga hasilnya di F dia warna putih. Oke, lanjut di bawahnya. Di D kotaknya warna hitam dan di E kotaknya warna putih. Karena berbeda warna, sehingga di F tetap berwarna putih. Oke, lanjut kotak berikutnya. Di sini berwarna putih dan di E juga berwarna putih. Kotaknya sama-sama putih, sehingga karena warnanya sama, sehingga di F di sini dia akan berwarna hitam. Oke, lanjut kotak yang ada di tengah. Untuk di D, kotak yang tengah ini berwarna putih dan di E berwarna hitam. Oke, keduanya berbeda warna sehingga menghasilkan warna putih di F. Oke, lanjut di bawahnya. Di sini kotaknya berwarna hitam di D dan di E kotaknya berwarna putih. Ini berbeda warna sehingga hasilnya akan menghasilkan kotak berwarna putih. Oke, selanjutnya kotak di D bagian pojok kanan atas. Di bagian D kotaknya berwarna hitam dan di E kotaknya berwarna putih, sehingga menghasilkan warna putih karena berbeda warna. Oke, lanjut di bawahnya. Di D kotaknya berwarna hitam dan di E juga berwarna hitam. Dua-duanya memiliki warna yang sama sehingga hasilnya di F akan berwarna hitam. Nah, kotak terakhir di D berwarna hitam dan di E berwarna hitam. Keduanya memiliki warna yang sama, yaitu sama-sama hitam, sehingga menghasilkan di F berwarna hitam.